Jadi Kak, kebetulan kan kemarin program saya itu tentang pernikahan dini di Desa Wonorejo. Output dari program saya itu adalah buat artikel. Nah, di artikel saya itu saya ingin meletakkan laporan dari KUA biar lebih konkret datanya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar programnya saya di dalam situ. Dan saya ada beberapa pertanyaan, itu total jumlahnya itu ada 5 pertanyaan Kak buat KUA untuk saya masukkan ke artikel saya tersebut. Yang pertama itu Kak, bagaimana data pernikahan dini di Desa Wonorejo selama 3 tahun terakhir, jadi mungkin 2024, 2023, 2024. Setelah 2 tahun, 2 bulan ini kan baru 2 bulan. Masih satu kayaknya yang kemarin. Ya, Di Wonorejo. Ya, Tandan Sari, tetapi umurnya itu sebenarnya tinggal 4 bulan baru masuk 19 tahun. Kurang 4 bulan, tapi mungkin tekanan dari orang tua laki-laki untuk cepat, jangan sampai ditunggu 4 bulan baru berpikiran. Nah begitu. Kasih saran sebagai kawan, tunggu dulu kalau tidak memang mendesak. Dalam arti mendesak secara negatif, kalau tidak mendesak tunggu nih 4 bulan baru, daripada ke pengadilan agama minta dispensasi. Jadi kalau Wonorejo kurang sih kalau pernikahan di Wonorejo. Dan karena ya sama tadi tidak ada yang drastis sekali, ada yang sampai beberapa desa yang lain gitu kan. Ya, kalau di sana Wonorejo itu termasuk bagus jadinya. Kan kalau pernikahan ini kita lihat dari sebelumnya edukasinya seperti apa. Di beberapa desa lain itu internal keluarga yang banyak. Ini banyak SMP, SMA sudah nikah. Lalu untuk di Wonorejo, kebetulan teman-teman penyuluh kan aktif di situ, jadi dikasih edukasi dan sebagainya. Jadi sekali lagi dari kemarin pertemuan kita dari stunting kan banyak bilang Wonorejo itu pernikahan dini. Iya, mereka pernikahan dini, tapi mungkin dia tidak terdaftar di KUA. Tapi secara pendaftaran yang terdaftar di KUA itu siklusnya dia tuh enggak yang kayak naik, enggak kayak itu. Jadi rata-rata itu dari pernikahan yang maksudnya di bawah umur, yang isbat yang masuk di kantor itu dia enggak meningkat, enggak menurun. Jadi harus kayak 1, 2 per tahunnya seperti itu. Kayak ini 2023 bisa kita lihat kan isbatnya itu dia ada 1 bulan Januari dengan Maret. Sama juga di daftar 2024 dan 2025 seperti itu. Terus kayak ini Januari ini isbatnya 1. Kadang jarang situ yang kayak dua-duanya ada. Dominan perempuan atau laki-laki kayak gitu? di cewek biasa. Kalau prosedur pengajuan dispensasinya itu apakah bagaimana? Pertama dia mengurus seperti orang mau menikah biasanya, dia ambil surat rekomendasi dari desa. Kadang juga yang jadi pertanyaan selama ini, yang banyak pertanyaan itu orang desa ragu untuk memberikan ini isbat atau dispensasi. Oh, yang Dispensasi. yang nikah kurang 10 hari kalau dispensasi. Dia memang sudah cukup umurnya, tapi pendaftarannya yang lambat. Jadi dia ambil dispensasi di kecamatan terus ke sini. Kalau di bawah umur pastinya kalau dia sudah lengkap berkas masuk ke KUA itu pasti kakak nanti dari penolakan itu dia lanjutkan ke pengadilan. Jadi yang menolak itu datanya tidak masuk. Iya, sebelumnya isbat di pengadilan. Teruskan pengadilan, lanjut atau bagaimana baru diproses, dimasukkan lagi berkasnya sesuai dengan berkas awal, kemudian ditambah dengan berkas pengadilan. Tapi kalau di pengadilan itu kalau umur itu biasa tidak 1 kali 2 kali persidangan, karena hakim menimbang beberapa faktor. Jadi kan teknologi itu kan mempengaruhi semua, sehingga pengadilan agama gitu tidak serta pengadilan langsung keluar hasil, tidak, karena harus ada tahapannya memang. Kalau tidak mendesak, kecuali tidak kalau mendesak, misalnya miliar nikah misalnya, itu biasa cepat dikabulkan karena ada mendesakan. Tapi kalau hanya alasan untuk nanti tidak laku, faktor agama misalnya untuk menghindar perzinahan, tapi kan lebih bahaya faktor kedepannya daripada menghindar perzinahan. Jadi mudaratnya lebih kuat, itu yang mendasari pengadilan agama melama ke proses itu. Jadi itu prosedur pengadilan agama.
Yang terakhir ini Kak, apakah pernah ada kayak pembunuhan atau sosialisasi terkait pernikahan dini yang diselenggarakan oleh KUA? Jadi setiap minggunya kan ada kayak majelis taklim pemilihan kita juga selalu selipkan untuk menyampaikan hal-hal yang bahwa pernikahan dini itu bisa jangan dilakukan. Oh, berarti melalui majelis taklim. Ya, Nah, saya buat ada program terus namanya bimbingan remaja usia sekolah. Jadi di situ ini dikasih tahu ini itu dampak positif negatifnya pernikahan dini, macam-macamnya. MOU-nya PSS itu dengan kawan semua sudah ada sama tanya. Jadi Senin dan Kamis itu bimbingan dari KPI. Itu jadi salah satunya tadi majelis taklim, penguatan majelis taklim, kemudian Brus itu mulai dari kelas 3 SMP masuk usianya SMA dan seterusnya. Itu kalau model sosialisasinya kita bawah. Yang terus itu Kak, itu lebih ke sekolah sendiri. Sekolah dia memang targetnya bisa sekolah. Jadi kita ke sekolah, kita bersurat, kemudian diberikan waktu sosialisasi. SMP kelas 3 kemudian SMA Tapi tidak menutup kemungkinan juga pernikahan dini itu pada konteks keluargaan dan agama tidak melalui karena mungkin untuk menutupi mananya keluarganya, jadi dia hanya secara adat, secara agama, secara untuk istilahnya daripada apa namanya ke pengadilan atau lagi nanti istilahnya nanti ada isbat lah, itu sebenarnya yang menjadi faktor banyak pernikahan dini dan pernikahan siri sebenarnya, karena siri istilahnya adanya nanti isbat kan begitu, jalan keluarnya lagi nanti. Jadi kalau pernikahan siri itu tidak berdasar Kak. ya. Siri artinya sembunyi. Siri kalau bahasa Arab siri itu sembunyi. Kalau di Wonorejo kemungkinan faktor teknologi, sosmed apa aja atau pendidikan masyarakat Wonorejo kan tinggi dibandingkan desa-desa lain. Kalau di Bangkutan Wonorejo itu standar pendidikannya yang paling tinggi dibandingkan desa-desa lain. kalau cuman yang bikin kenapa Wonorejo kemarin tinggi tingkat standarnya karena ada sekelompok yang memang pertama sudah diinformasikan beberapa kali ataupun apa juga mereka enggak ini ya oknum tertentu yang enggak ini, tapi kalau dari segi yang dikatakan dari oknum itu ya memang mungkin tingkat pendidikannya di atas rata-rata dari desa-desa lain. Kalau di desa Mangkutan di mana yang tinggi pernikahan dini? Di situ. Banyaknya pernikahan dini khususnya di Bangkutan, tapi tidak memungkinkan juga nanti di Wonorejo ke depannya karena mungkin cintanya terlalu berlebihan. Tetapi Nabi berpesan habibaka kaunama kuasa antakuna habibaka yaumama, cintalah sesuatu dengan sekedarnya saja. Nah, bisa jadi esok hari engkau akan membencinya. Bagi yaumama kuasa antakuna habibaka yaumama, karena bisa jadi engkau benci hari ini tetapi esok hari engkau akan menyukainya. Begitu kira-kira. Terima kasih atas bantuannya dan masukannya buat artikel saya ke depannya Kak. Nanti insya Allah kalau terbit saya kasih ke kakak. Oke. Oh iya, salam buat teman-teman di sana. Iya. Boleh foto Kirim nanti bersama. artikelnya. Iya. Pokoknya kita foto di depan. Ya, di depan situ yang ada